Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Aisar al-Aqwal fi syarhi Tuhfat al-Atfal li al-Imam al-Jamzuri rahimahullah, karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar az-Zabruri hafizahullah. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang mat, ya. Mat. Aksam mati lazim. Ini selesai belum? Di pembagian nomor halaman 84 nomor 3 Ustaz. 84 sekarang? Nah, Ustaz. Halaman 84 nomor 3 sekarang. Nomor 3. Madul lazim. Al-Hadd bil Mutaqqal. Oh, 34 ya. Jangan juga sekarang. Kasihani saya juga. Nah, tidak usah ada yang baca ya. Pokoknya 2 hari ini tidak ada yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pembahasan terakhir yang kita bahas tentang aksam al-maddul lazim. Jenis atau pembagian mad lazim. Setelah sebelumnya kita membahas tentang mad itu secara global terbagi menjadi 2. Ada mad tabi'i atau mad asli, ada mad far'i. Dan mad far'i juga kita sudah mengambil beberapa jenisnya, ya kan? Karena dia adalah mad yang disebabkan atau terjadi dikarenakan sebab. Dan sebabnya ada dua. Ada sukun, ada hamzah. Dan di antara bentuk dari mad far'i ada mad lazim itu sendiri. Kenapa disendirikan? Karena dia memiliki beberapa pembagian. Dan kemarin kita sudah ambil bahwa mad lazim terbagi menjadi 2 secara global. Ada mad lazim harfi dan ada mad lazim kilmi. Dinamakan harfi karena mad itu terjadi pada huruf. Dan dinamakan kilmi karena dia terjadi pada satu kata. Ya. Kemudian masing-masing dari kedua ini dibagi lagi menjadi 2. Harfi dibagi menjadi 2. Kalimi atau kilmi dibagi menjadi 2. Ya, masing-masing dibagi kepada musaqqal dan mukhaffaf. Nah, berarti kesimpulannya mad lazim terbagi menjadi 4. Ada mad lazim harfi musaqqal, ada yang kilmi musaqqal, ada mad lazim kilmi mukhaffaf, dan yang keduanya sudah kita ambil. Kemudian yang ketiga dan keempat yang akan kita ambil mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf. Thumma qala Asy-Syarih hafizahullah taala al-tsalits, yang ketiga, maksudnya dari jenis-jenis mad lazim. Al-maddul lazim al-harfiyyul musaqqal, ada mad lazim harfi musaqqal. Wa ayyujada harfun fi fawatihi ba'di as-suwar, yaitu dengan adanya huruf pada pembuka sebahagian dari surah. Hija'uhu ala thalathati ahrufin, yang dimana hija'nya, yakni huruf yang membangunnya. Ya, kalau kita lihat dari segi ismul hurufnya, paham ini? Kan huruf kemarin saya sudah katakan ada 2, ditinjau dari 2, dari namanya dan dari pengucapannya. Yang masyhur di antara kita itu kadang pengucapannya a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dan seterusnya. Nah, namun ada juga di sana yang dikatakan ismul huruf. Namanya itu huruf. Seperti a, itu dinamakan apa? Hamzah. Ya. Kemudian ja itu namanya apa? Jim, dan begitu seterusnya. Huruf yang membuka surah ini atau sebagian surah ini, syaratnya hija'nya, huruf yang membangunnya, maksudnya dari sisi namanya itu terdiri dari 3 huruf seperti lam, mim. Kalau kita lihat ismul hurufnya ini lam, terdiri dari berapa huruf? 3. Lam, alif, dan mim. Begitu pula mim, terdiri dari 3. Mim, ya, dan mim itu sendiri. Awsatuha harfu maddin. Tidak sembarang juga ternyata. Dari 3 huruf yang membangun satu huruf ini, tengahnya harus huruf mad. Alifun sakinah, atau ya'un sakinah, atau wawun sakinah. Watsalitsu mudghamun. Tidak sembarang juga ternyata. Huruf yang ketiga itu harus huruf yang diidgham fil harfil ladzi ba'dahu, pada huruf yang terletak setelahnya. Nahu contoh, al-lam min alif lam mim.
huruf lam itu sendiri pada alif, lam, mim. Sudah kita tulis sebelumnya. Karena alif terdiri dari 3. Alif itu sendiri, lam dan fa. Alif. Alif, lam dan fa. Paham ini? Lam, alif dan mim. Kita tulis bagusnya daripada antum menghayal. Sama yang kemarin, ya kan? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, alif, lam, mim. Ini asalnya alif, lam, mim. Paham ini? Apa nih? Goyang-goyang papanya. Alif, lam, mim. Nah, ini asalnya alif, lam, mim. Paham ini? Nah, sekarang kata beliau contohnya pada ayat ini lamnya. Kita lihat terpenuhi tidak syaratnya. Berapa huruf yang membangun lam? 3. Ya kan? Ada lam itu sendiri, ada alif, dan ada mim. Kemudian huruf tengahnya dari 3 huruf yang membangunnya harus huruf mat. Huruf mat ini lam, alif, naam, alifun sakin maftuhun ma qablaha. Mat. Kemudian huruf setelahnya harus diidgham kepada huruf setelahnya lagi. Apa setelah alif? Mim. Mim ketemu apa setelahnya? Mim. Kaidah kalau ada 2 huruf yang sejenis, pahamin. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, wajib terpenuhi syaratnya. Maka masuk atau tidak dalam mat lazim kilmi musaqqal? Masuk. Kemarin sudah diambil tarifnya kan? Sudah ya? Definisinya masing-masing semua ini. Sudah. Nah, kemudian juga sin pada ayat ta, sin, mim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ta. Mana tulisannya ini? Langsung sambung ya. Baik. Ta, sin, mim. Asalnya ini ta, sin, mim. Ta, sin, mim. Kata beliau yang menjadi syahid yang mana? Sinnya. Paham ini? Sin. Nah, sekarang sin ini kita lihat terpenuhi tidak syarat. Berapa huruf yang membangunnya? 3. Ada sin itu sendiri, ada ya, ada nun. Syarat yang kedua, tengahnya harus huruf mat. Mat tidak tengahnya? Mat, ya sakinah, maksurum ma qablaha. Kemudian huruf yang ketiga atau setelah huruf yang ketiga harus diidgham kepada huruf setelahnya. Sekarang huruf ketiga apa? Nun. Sebelum kita idgham, ada hukum dalam tajwid itu sendiri. Nun tatkala ketemu dengan mim, karena dia mirip maka dirubah. Wajib diidgham nun kepada mim, maka dirubah nun ini menjadi mim. Akhirnya sama, 2 huruf bertemu, satu sukun, 2 berharokat, maka wajib diidgham. Masuk ke dalam mat lazim kilmi kilmi ya? Kilmi atau harfi? Harfi musaqqal. Summa qala hafizahullahu ta'ala. Dan huruf ini dinamakan oleh para ulama sebagai huruf muqatta'ah. Ya. Sammahal ulama bil hurufil muqatta'ah. Ya, sammahul ulama bil hurufil muqatta'ah. Bagusnya antum ta'liq pada ucapan beliau di awal paragraf, ayyujada harfun fi fawatihi ba'dis suwar. Ta'liq kemudian tulis di atasnya sammaha al ulama bil huruf al muqatta'ah, atau bahasa Indonesianya para ulama menamakannya dengan huruf al muqatta'ah. Semaka hafizallahu taala summiya harfiyan. Kenapa dikatakan mat ini mat harfi? Likauni harfil maddi wasukuni fi harfin min fawatihi suwar. Karena ya, huruf mat dan sukunnya, maksudnya mat beserta dengan sebab matnya.
itu terdapat pada satu huruf yang sama pada pembukaan surah. Wa musaqqalan ay wa summiya musaqqalan, kenapa dikatakan mat harfi, mat lazim harfi musaqqal, likaunihi mudghama, karena dia diidgham. Wa syarhu dzalika fil maddil lazimil harfiyil musaqqal thalathatu dhawabit nu'miluha fi harfil lami wa hiya kal ati. Adapun penjelasan yang lebih rincinya terhadap mad lazim harfi musaqqal itu ada 3 dhawabitnya atau ada 3 langkah yang kita akan amalkan pada atau praktekkan pada huruf lam sebagaimana yang akan datang. Langkah yang pertama, hija'u hadzal harfi ala salasati ahrufin. Sebenarnya beliau hanya merinci apa yang beliau sebutkan di definisi tadi. Yang pertama kita harus perhatikan huruf yang masuk ke dalam hukum mad lazim harfi musaqqal harus terdiri dari 3 huruf yang membangunnya. Contoh lam, alif, mim. Berapa huruf? 3. Ada gambarnya di situ. Langkah yang kedua, kita harus perhatikan awsatu hadhihi tsalatsa harfu maddin. Tidak sembarang, ternyata dari 3 huruf yang membangun satu huruf ini, tengahnya harus huruf mad. Perhatikan nih, lam, alif yang disukun, kemudian mim. Tengahnya mad atau tidak? Naam, alifun sakinah. Ad-dhabitus tsalits, dan langkah yang ketiga, ats-tsalisu minha, yang ketiga darinya, wa huwal mim, yaitu huruf mim, karena kan lam, alif, mim, mudghamun fi ma ba'dahu, diidgham, disatukan, digabungkan kepada huruf yang datang setelahnya. Wahyal mimu min lafdi mim, yaitu mim dari lafaz mim itu sendiri. Karena mim, berapa hijaknya? Berapa huruf yang membangunnya? 3 juga, ada mim, ya, dan mim. Seperti yang di atas itu ringkasnya yang kita jelaskan. Nah, itu gambarnya ya, ada di bawah. Yang keempat, famaqala hafizahullah ta'ala ar-rabi al-maddul lazimil harfiyul mukhaffaf. Ada mad lazim harfi yang mukhaffaf. Apa itu? Huwa ayyujada harfun min au fi fawatihi ba'dis suwar. Sama. Adanya huruf yang terdapat pada pembuka atau pembukaan sebahagian dari surah. Wa sammahal ulama bil huruf al-muqatta'ah, dan ini dinamakan dengan huruf al-muqatta'ah. Hija'uhu ala thalathati ahrufin. Sama, syarat yang kedua, ya, huruf yang membangunnya juga harus terdiri dari 3 huruf. Awsatuha harfu maddin, sama, tengahnya juga harus huruf mad, hanya yang berbeda syarat yang terakhir. Huruf madnya atau watsalitsu sakinun ghairu mudghamin fil harfil ladzi ba'dahu, hanya saja huruf yang ketiganya dia huruf yang sukun tapi tidak diidgham kepada huruf setelahnya. Nahu qaf min qaf. Paham ini tak? Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qaf. Afwan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qaf. Ya kan? Nah, ini asalnya qaf seperti ini. Nah. Sekarang qaf, berapa huruf yang membangunnya? 3. Qaf itu sendiri, alif dan fa. Lihat syarat yang kedua, huruf tengahnya. Apakah huruf mad? Naam, alifun sakinah maftuhum ma qablaha. Kemudian huruf yang ketiga, apakah diidgham ke huruf setelahnya? La. Paham ini? Makanya tidak masuk ke dalam makanya dia masuk ke dalam mad lazim harfi mukhaffaf. Itu kata beliau. Kama qala hafizahullahu ta'ala. Wa summiya harfiyan, kenapa dinamakan mad lazim harfi? Lima taqaddama dzikruhu. Ya, sama pada mad harfi, mad lazim harfi musaqqal. Kenapa dikatakan harfi? Karena mad dan sukun yang menjadi sebab mad itu sendiri itu terjadi pada satu huruf, makanya dinisbahkan kepada harfi. Paham ini? Wa summiya mukhaffafan likaunihi ghairu mudgham. Kenapa dikatakan dia mukhaffaf atau lebih ringan? Karena keadaannya yang tidak diidgham. Ya, dari sini juga kita mendapat faedah bahwa tasydid itu alamat thiqal, di alamat yang menunjukkan akan beratnya huruf itu. Kenapa? Sudah kita sempat isyaratkan mungkin karena tasydid ini adalah ibarat dari dua huruf yang digabung
digabungkan menjadi satu. Fal farqu bainal mukhaffaf wal muthaqqal huwa ad-dhabit ats-tsalits. Kesimpulannya, maka yang membedakan antara mat mukhaffaf dan muthaqqal, baik dari mat kilmi atau mat harfi, huwa ad-dhabit ats-tsalits, adalah ketentuan yang ketiga. Apa itu? Yaitu husulul idghami wa adamih au wa adamuhu. Terjadinya idgham atau tidaknya. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واللازم الحرفي أول الصور ووجوده وفي ثمان حصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص. Baik, kata beliau, dan lazim harfi yang terdapat pada awal surah fi thamanin hasar, itu dibatasi atau dirangkum dalam 8 huruf. Yajma'uha harfu kam asal naqas, yang digabung dalam ucapan seseorang kam asal naqas, wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Ini akan datang syarahnya. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى عند قول المؤلف أو الناظم واللازم الحرفي أول الصور وجوده، أي أن اللازم الحرفي بقسميه لا يوجد إلا في أوائل الصور ويعبر عنه بالمد الهجاء. Apa maksud An-Nazim rahimahullah dengan ucapannya? Kata beliau bahwasanya mad lazim harfi dengan 2 jenisnya dan 2 pembagiannya itu tidak didapatkan kecuali pada awal-awal surah saja. Maksudnya tidak akan pernah didapatkan di pertengahan surah. Wa yu'abbaru anhu, dan dia dinamakan juga dengan mad al-hija. Mad al-hija. Thumma qala hafizahullah ta'ala inda qawlin nazimu fi 8 hasar, ay yanhasiru wujuduhu fi 8 ahrufin يجمع هذه 8 حروف أي لفظ كم عسل نقص الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد وجمعت أيضا بنقص عسلكم وبسنقص علمك. Makna ucapan An-Nazim rahimahullah wa fi 8 hasar, kata beliau, maksudnya keberadaan mad lazim harfi mutsaqqal, mad lazim harfi ini yanhasir, terbatas fi 8 ahrufin, pada 8 huruf saja, yang dimana 8 huruf ini itu telah digabung pada satu lafaz, yaitu ucapan seseorang kam asal naqas. Ada kaf, ada mim, ada ain, ada sin, ada lam, ada nun, ada qaf, ada sad, yang dimana dijamak juga atau digabung juga dengan kalimat yang lain. Bisa dengan naqusso asalukum atau naqasso asalukum atau sanaqusso ilmaka. Thumma qala syarih hafizahullah ta'ala wa kullu hadhihi al-hurufi tumaddu maddan mushba'an bimiqdari 6 harakatin, dan setiap dari mad ini, dari lazim harfi ataupun dari lazim harfi mutsaqqal atau mukhaffafnya, begitu pula kilmi itu dipanjangkan atau dibaca panjang mushba'a, dengan sempurna. Karena mushba'in maksudnya dikenyangkan, ya maksudnya dengan sempurna. Bimiqdari 6 harakatin, dengan panjang sepanjang 6 harakat. Makanya dikatakan mushba'a karena memang harakat yang paling panjang dalam tajwid berapa harakat? 6 harakat. Tidak ada yang lebih dari itu. Wa ainun au thumma qala hafizahullah ta'ala inda qaulil muallif wa ainu dzu wajhaini, ay anna lafdhu ain fi fatihati surati maryam wasyura fihi wajhan madduhu bimiqdari 4 harakatin wa madduhu bimiqdari 6 harakat. Adapun kata beliau lafaz ain pada pembuka surah Maryam. Apa pembuka surah Maryam? Kaf ha ya ain sad. Dan pembuka surah Syura. Apa pembuka surah Syura? Ain sin qaf.
fihi wajhan. Terdapat dua wajah atau dua cara baca. Yang pertama, dia dipanjangkan dengan 4 harakat. Kaf, ha, ya, ain, sad. Paham? Ain, sin, qaf. Wa madduhu miqdar 6 harakat. Dan dimat dengan 6 harakat. Tapi kata beliau dalam syarah sautiyahnya, ma adal gunnati, itu selain daripada gunnahnya. Karena kan kedua ayat ini kan digunnah. Sama seperti kaf, ha, ya, ain, sad. Kan ada gunnahnya. Kenapa? Karena hijaknya ain, huruf terakhirnya apa? Nun. Ketemu dengan hijaknya sad. Nun ketemu sad. Apa hukumnya? Ikhfa hakiki. Wajib di apa? Iya, samar. Kemudian bersama dengan gunnah. Dan gunnah berapa harokat yang telah berlalu? 2 harokat. Maka perlu untuk pahami 4 atau 6 harokat ini, kata beliau, ma adal gunnah. Itu selain daripada gunnah. Berarti kalau kita gabung dengan gunnah berapa? Bisa 4 tambah 2 berarti 6. 6 tambah 2. Paham gini? Kemudian kata beliau hafizahullah, inda qaulil muallif wa tulu akhassu ay anna wajha tuli wa huwa maddu 6 harakatin akhassu ay a'raf inda ahli al-ada bima'na annahu huwa al-wajhul muqaddam. Maksud dari ucapan nazim wa tulu akhas ay anna wajha tuli, yaitu bacaan yang dipanjangkan dengan 6 harakat, ini akhas ay a'raf, lebih dikenal, inda ahli al-ada ay inda ahli al-qurra, di sisi ulama qiraat. Maknanya annahu huwal wajhul muqaddam. Maknanya berarti ini adalah wajah, maksudnya bacaan yang dikedepankan. Maksudnya dari 2 bacaan untuk 2 surah ini yang dikedepankan adalah 6 harakat. Kenapa? Karena itu yang lebih dikenal di sisi para ulama qurra. ثم قال حفظه الله أو ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف أو ألف عفوا يا وذلك أو وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. Adapun selain huruf-huruf yang 3, maka adapun selain dari huruf-huruf yang 3, maksudnya huruf-huruf yang hijaknya 3. Paham ini? Selain alif, maka matnya itu mat tabi'i. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar, yang dimana yang selain daripada alif dan huruf hijaknya 3, paham ini? Yang telah berlalu, ini juga terdapat dalam fawatihis suwar. Fi lafzi hayyin tahir, pada lafaz hayyin tahir ada ha, ya, ta, dan ha, begitu pula ra, qadin hasar, ini telah dibatasi. Maksudnya, karena huruf-huruf muqatta'ah itu tidak hanya apa yang telah disebutkan, lam, mim, ain, sin, ada huruf yang lainnya. Maka bagaimana hukum huruf yang lainnya ketika terdapat dalam fawatihis suwar juga? Apakah dipanjangkan juga sepanjang 6 harakat? Paham ini? Kata beliau, selain daripada alif, maka dia juga dipanjangkan. Tapi dipanjangkannya berapa harakat? 2. Dari mana kita tahu itu? Karena kata beliau, famadduhu maddan tabi'iyan. Mad tabi'i berapa panjangnya? 2 harakat. Kecuali alif. Kenapa? Karena alif tidak bisa dipanjangkan. Masa antum baca alif atau alif? Paham ini? Ini yang beliau ingin sampaikan. Kama qala hafizallahu ta'ala inda qaulil muallif wa ma siwal harfi tsulathi la alif. Ay wa ghairul ahrufi tsulathiyati wa hiya al ahrufu tsunaiyah ay al ahrufu allati
hijauha ala harfain. Afwan ya, ini maknanya. Kata beliau, selain daripada huruf-huruf yang hijaknya 3, yaitu huruf-huruf tunaiyah. Apa itu huruf tunaiyah? Ya, ini huruf yang hijaknya ada 2 huruf. Seperti to, ha, au makana ala salasatin au salasati ahrufin, walaysa wasatuhu harfu maddin. Atau huruf yang hijaknya 3, tapi tengahnya bukan huruf mad. Apa itu berarti? Alif. Famadduhu maddan tabi'iyan. Maka madnya mad tabi'i. Ayyu maddu bimikdaril maddi tabi'i. Maksudnya dipanjangkan dengan bacaan mad tabi'i ay harakatain. 2 harakat. Wa qawluhu alif. Adapun alif. Ay uhida bainal qurra'i madduhu bihadal mikdar. Ini tidak disebutkan di antara para qurra matnya dengan mikdar ini. Maksudnya para qurra sepakat bahwa alif tidak dipanjangkan. Wastuthniya min dzalika al-alifu fala tumaddu mutlaqa. Maka dikecualikan alif dari huruf-huruf yang telah berlalu, maka dia tidak dipanjangkan secara mutlak. Lianna wasataha harfun mutaharrikun wa huwa lam. Karena tengahnya adalah huruf yang berharakat, yaitu huruf lam. Wa qawluhu alif. طيب وقوله ذاك وذاك أيضا في فواته الصور أي وهذا المتقدم ذكره من الأحرف الثنائية والألف وروده أيضا في فواته الصور كورود الأحرف الثلاثية. Maknanya bahwa apa yang telah disebutkan penyebutannya dari huruf-huruf thunaiyah dan juga alif, itu tempatnya, munculnya itu sama juga pada pembuka-pembuka surah, sebagaimana munculnya huruf-huruf thulathiyah seperti Taha, Hamim, sama, ya kan? Kemudian fi lafdhin atau fi lafdhi hayyin tahirin qad inhasar ay jumi'at mahsuratan fi lafdh hayyin tahir فهي الهاء والياء والطاء والالف والهاء والراء. Dan huruf-huruf ini, yakni huruf thunaiyah dan alif, itu telah dibatasi dan digabung pada lafaz hayyin tahir. Ada ha, ada ya, ada ta, ada alif, ada ha, ada ra. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, faidah عبر عن المد في هذه الأحرف الستة على الألف بالمد الطبيعي الحرفي. Pada 6 huruf yang terdapat pada lafaz hayyin tahir kecuali alif, itu diubbira, ditakbir, dinamakan dengan mad tabi'i harfi. Wa yunabbahu ila anna hadhihi al-ahrufa waradat fil lughati maqsuratan wa mamdudatan ay mahmuzatun aw mahmuzatan nahu ta wa ta wa lam tarid fil Qur'an illa maqsuratan. Tapi ada hal yang perlu ditambih, karena dari huruf-huruf ini, dari huruf hayyin tahir, ya, dikecualikan darinya alif, ini dia datang dalam 2 bentuk dalam bahasa Arab. Datang dalam bentuk mamdudah, dipanjangkan, kemudian dihentikan di atas hamzah, dipanjangkan, dan datang juga dalam bentuk mahmuzah, bacaan yang dipanjangkan namun diberhentikan di atas hamzah, seperti to dan to. Paham ini? Hanya saja lam tarid fil Qur'ani illa maksuratan. Tidak didapatkan dalam Al-Qur'an kecuali bentuk maksuratan, ya kan? Paham ini? Baik. Fahijauha ala harfain. Kalau kita perhatikan, hijaknya di atas 2 huruf. Masuk tidak dalam pembahasan yang sebelumnya? Masuk. Karena kapan dia dibaca mahmuzah atau mamdudah, maka tidak masuk. Karena hijaknya 3 huruf. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa dimasukkan to ke dalam huruf tunaiyah, padahal dalam bahasa Arab datang to dan to, kenapa bisa? Alasannya tadi, karena untuk yang terdapat dalam Al-Quran itu tidak ada kecuali thunaiyah. Tidak ada thulathiyah dalam Al-Quran untuk bentuk huruf ini. Wala yasihhu
wa khatmuha bihamzin wa huwa khata' syai', dan tidak boleh seorang membacanya, yakni membaca huruf ta itu sendiri dalam Al-Qur'an tentunya, bihamzin dengan hamzah, wa huwa khata'un syai', namun bersamaan dengan itu ini kesalahan yang sering terjadi. Ta sin mim ta ha, sering terjadi. Qala al-imam at-Tibi rahimahullah al-mutawaffa sanata 69 wa 900 fi al-Mufid wa lughatul qasri biha dzikru warad. Dan untuk huruf-huruf ini kata beliau, lughatul qasri biha adzikru warad, yang warid dalam penyebutannya adalah lughatul qasri, dibaca dengan pendek tanpa mat dan hamzah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita selesaikan duluan faedahnya. ثم قال حفظه الله تعالى ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويجمع الفواتح الأربع عشر سله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. Dan huruf-huruf yang terdapat pada pembukaan surah itu dikumpul menjadi 14 huruf yang digabung dalam ucapan silhu suhairan man qata'aka, sad, lam, ha, sin, ha, ya, ra, mim, nun, qaf, ta, ain, kaf, dashtahar. Dan inilah yang masyhur. Wa yajma'u, thumma qala hafidhahullah ta'ala inda qawli syarih, wa yajma'u al-fawatih al-arba' ashar, ay jumi'atil ahruf al-waqi'atu fi fawatihi suwar wa adaduha 14 harfan waqa'at fi 29 suratan jumi'at husirat wa husirat fi qawlihi silhu suhairan man qata'ka, ay as-sad wal lam wal ha wal sin wal ha wal ya wal ra wal alif wal mim wal nun wal qaf wal ta wal ain wal kaf. Kata beliau, makna dari ucapan an-nadhim bahwasanya huruf-huruf yang terletak dalam pembukaan sebahagian surah itu telah dikumpulkan dan jumlahnya ada 14 huruf, yang dimana ke-14 huruf ini itu terletak pada 29 surah pada bentuk yang berbeda-beda. Jumi'at wa husirat, yang dimana ke-14 huruf ini telah digabungkan dan telah dibatasi pada ucapan seseorang silhu suhairan man qata'ka. Ada sad, ada lam, ada ha, ada sin, ada ha, ada ya, ada ra, ada alif, ada mim, ada nun, ada qaf, ada ta, ada ain, ada kaf. Wa jumi'at biqaulihim taraqa sam'aka an-nasihah. Juga dikumpul dalam ucapan yang lainnya taraqa sam'aka an-nasihah au nassu hakimun qat'an lahu sirrun sam. Wa qawluhu dashtahar ay ishtahara hadzal lafdhu 'inda al-qurra. Maksudnya lafaz inilah yang ishtahar, terkenal dan tersebar di kalangan para qurra rahimahumullah. Ini kesimpulan fal huruful lati fi fawatihi suwari ala aqsamin arba'ah. Kalau begitu kata beliau, huruf yang terdapat pada pembukaan surah ada 4 pembagian atau jenisnya. Yang pertama, mayumaddu 6 harakatin, ada yang dibaca panjang sepanjang 6 harakat. Wa hurufuhu 7, dan hurufnya ada 7. Wahya sanaqussu lakum, ada sin, ada nun, ada qaf, ada sad, ada lam, ada kaf, ada mim. Kemudian yang kedua, mayumaddu 4 aw 6, ada yang dipanjangkan, boleh 4 harakat, boleh 6, tapi yang telah berlalu apa yang muqaddam? 6 yang lebih didahulukan. Wa huwa ainun, hanya ain saja. Wal muqaddamu 6 harakat, ternyata ada. Namun bersamaan dengan itu yang dikedepankan adalah bacaan 6 harakat. Yang ketiga, ma yumaddu harakatain, ada yang cuma dipanjangkan 2 harakat saja. Wa hurufuhu 5, dan hurufnya ada 5. Wa hiya hayyun tahur, ada ha, ada ya, ada ta, ada ha, ada
ra, dan yang terakhir ma la yumaddu mutlaqa, ada huruf yang tidak dipanjangkan secara mutlak, wa huwal alifu. Alasannya kenapa? Tadi sudah disebutkan, karena huruf yang di tengahnya bukan huruf mad. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata wassalama.